pelajaran sosial tentang kegiatan ekonomi, Erin. Oke, jadi ini kayaknya tematik ya Bu ya? Ya, tematik. Oke, kalau kayak gitu. Boleh Bu, langsung aja dimulai. Ya mungkin karena anak-anaknya juga udah nggak sabar nih kelihatannya ya. Kita mulai ya. Oke, silakan Ibu. Seperti katanya hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Wulan dari SPD dari Paramount School, pastinya dengan mata pelajaran tematik SD kelas 5 kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih Erin. Halo, murid Misulan kelas 5B sama pendengar juga yang mungkin tergabung di YouTube-nya RRI. Sebelumnya Misulan sapa dulu ya. Misulan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning 5B. Good morning. Iya, as usual every Tuesday we have thematic lesson ya. Hari ini kita tetap belajar sama ya, persiapan kita mid semester, lebih semangat lagi. Kebetulan kita berkesempatan ini sama RRI Pro 2 Palembang. Kita belajar seperti biasa sekaligus sharing sama semua pendengar di Kota Palembang. Nah, kita akan melanjutkan materi kita sekaligus sudah jelasin di awal tadi, ini persiapan untuk materi mid-nya minggu depan ya. Untuk memastikan semuanya semangat, oke, yang belum nyalain kameranya mungkin bisa ya. Oke, jadi kelihatan nih semangatnya. Udah mandi, tadi juga udah miltan. Sebelum lanjut materi, Miss mau ngajak tepuk semangat dulu ya buat semua anak Misulan. Oke, adik-adik, anak-anak yang gabung juga boleh ya. Oke, yang memungkinkan buat berdiri, boleh berdiri. 5B, silakan berdiri. Kita mau senam ringan sedikit ya. Oke, Caca baru bergabung. Halo, Caca. I cannot. Ya, Rio. Iya, Rio masih kurang sehat. Semoga segera sehat, Rio ya. Kita mau tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat kita? Siapa yang masih ingat? Oke. Yang udah lupa, belum ingat, boleh ikutin gerakan Misulan aja ya. Oke, sekali Misulan contohin, habis itu kita rame-rame. Zuro baru bergabung. Halo Zuro. Siap ya? Tepuk semangat. Gerakannya dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Siap ya, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha nya. Semangat. Iya, nggak nyalain masih mute ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah lebih semangat ya. Kita mau lanjut materi kita minggu kemarin di pelajaran sosial tematik kita itu membahas tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Siapa yang masih ingat apa kegiatan ekonomi secara garis besar? Mau angkat tangan sendiri atau Misulan tunjuk? Rio, silakan Rio, masih ingat 3 kegiatan ekonomi itu apa aja Rio? If you remember, but I remember there's jasa. Iya. Terus? Oke. Ada yang bisa bantu Rio 3 kegiatan ekonomi itu apa? Gisel masih ingat nggak? Kegiatan ekonomi itu apa aja Gisel? Distribusi kata Steven. Apalagi selain distribusi Steven? Konsumsi. Konsumsi. Satu lagi apa? Distribusi, konsumsi, produksi. Iya, tidak masalah kita bolak-balik ya, tapi itu lebih memudahkan kita membayangkan, memahami prosesnya. Mulai dari membuat, ada produksi, ya. Lalu bagaimana barang itu disalurkan, ada distribusi, dan akhirnya barang itu sampai ke tangan konsumen, ya. Itu namanya proses konsumsi. Nah, halo 5B, kita akan lebih
kulik-kulik lebih dalam, kita bahas ini tentang produksi ya. Kita bahas ini ada video singkat sebelum jelaskan dengan materi SWE-nya, kita lihat video singkat dulu tentang produksi ya. Oke, ini share screen. Oke, videonya cuma 1 menit saja, tapi lumayan memberikan gambaran. Oke, terus remind, masih ada yang lupa-lupa nih minggu kemarin produksi itu apa? Kita lihat ya. Oke, sudah tampil ya. Halo, 5P sudah bisa lihat ya share screen-nya? Kita simak videonya hanya 1 menit. Kita lebih kenal lagi produksi itu apa, lalu lanjut ke materi SWE kita ya. Kegiatan produksi. Teman-teman SmartPoint, mari kita belajar mengenai kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu barang atau menciptakan benda baru. Produksi barang dapat dibedakan atas barang konsumsi. Produksi barang yang siap dikonsumsi. Produksi barang modal adalah suatu barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain. Produksi jasa. Produksi jasa dibedakan atas jasa langsung dan tidak langsung. Produsen. Pihak yang menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Teman-teman SmartPoint, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan produksi. Sampai jumpa. Oke, itu dia ya, kegiatan produksi. Nah, Misula hari ini kita udah pernah bahas produksi juga sekalian dengan distribusi sama konsumsi. Hari ini kita fokusnya ke kegiatan produksi ya. Fokusnya ke apa, Miss? Dalam membuat produksi itu secara garis besar dibagi menjadi 2 yang dihasilkan ya, yaitu produksi barang dan jasa. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa membedakan nih, kita lebih paham kegiatan produksi itu langkah-langkahnya apa aja ya. Lalu juga ada perbedaan yang diproduksi perusahaan itu bisa berbentuk barang dan jasa. Jadi mulai hari ini udah tahu bedanya, sudah bisa membedakan, nggak bingung lagi. Oke, ini simak penjelasan Miss Wulan. Sudah ada dalam bentuk SWE, Miss Wulan siapkan di sini. Oke. Tadi Darren baru bergabung ya. Oke, sebentar lagi gabung teman-teman kita dari 5A ya. Oke, ini dia. Oke, sudah tampil di layarnya ya. Nah, perbedaan bisnis barang dan jasa. Yang dari tadi bingung, Miss, ini kalau materinya kan udah dibahas tentang produksi ya. Hari ini kita lebih membedakan nih barang atau jasa. Pembedaannya seperti apa? Nah, untuk kalau materi di buku tematik 5B kita, itu ini masih berhubungan sama halaman 17 ya, yaitu pada kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya produksi. Oke, jadi ini kita akan lihat perbedaannya seperti apa, terus contoh-contohnya ya. Kita lihat langsung saja. Oke. Nah, di sini judulnya itu perbedaan bisnis ya. Jadi yang namanya semua bentuk produksi itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, sekali lagi Miss Wulan ingatkan itu sama dengan tujuan produksi dan tujuan kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Uniknya ilmu ekonomi ini, walaupun seseorang itu tidak berniat, aduh saya nggak mau nih pusing belajar ekonomi, nggak pengen, tapi tanpa sadar dia sudah terjun langsung menjadi makhluk ekonomi ya. Jadi mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu tidak lepas dari yang namanya peran kita sebagai makhluk ekonomi. Nah, makhluk ekonomi itu ada 3 yang tadi, apakah kita sebagai produsen yang melakukan atau membuat barang, ataukah yang melakukan distribusi. Oke, 5B yang masih ingat kalau kegiatannya distribusi, kalau orangnya disebut apa ya? Ada yang masih ingat?
Distributor. Distributor, betul sekali. Lalu yang ketiga adalah pihak yang melakukan konsumsi. Siapa yang masih ingat kegiatannya konsumsi? Pihak atau orang yang melakukannya disebut apa? Konsumen. Konsumen, betul ya. Nah, sudah tahu itu jadi beda kegiatannya dan orangnya. Nah, ini yang kita bahas itu tentang produksi. Berarti kita akan juga mengulik tentang produsen, ya. Oke, jadi ini karena dia bentuknya mencari untung, kita boleh sebut di sini sebagai bisnis. Kita lihat seperti apa ya. Oke. Ini kurang jelas latar belakang background gambar PowerSway-nya ya, PowerPoint Sway-nya. Itu gambar kora-kora yang di Dufan. 5B ada yang pernah berkunjung ke Dufan di Jakarta? Ada yang pernah? Itu seperti wahana permainan ya. Nah, wahana permainan ini dia nanti kita lihat nih setelah penjelasan kira-kira Dufan ini dia tuh bisnis yang menghasilkan barang atau yang menghasilkan jasa. Oke, kita lihat slide yang pertama ya. Bisnis penghasil barang nih, dari background-nya udah kelihatan. Misulan pakai background bakery ya, bakery, toko roti atau toko kue. Di situ dia kelihatan banget tuh. Jadi konsumen bisnisnya itu something yang bisa disentuh, yang bisa dipindah tangankan secara langsung ya. Ya, jadi dia bisnisnya berupa barang. Oke, dari pengertiannya, kalau dari ahli ekonomi itu banyak banget, ini misulan ambil satu ya. Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang dijadikan bisa dilihat, diraba, disentuh atau dipegang dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Ya, jadi jangan bingung lagi, ya udah kelihatan bisa dipegang berarti bisnis tersebut menghasilkan barang. Oke, lebih ke ciri-cirinya lagi nih. Produknya memiliki wujud, ya. Wujud itu bentuknya. Oke, dapat dimiliki nih, dijual kembali, itu ciri-ciri kedua. Jadi kalau misulan beli laptop yang misulan pakai sekarang, dia udah berwujud. Suatu saat misulan pengen ganti baru, ini masih layak pakai, bisa dijual kembali. Itu ciri-ciri yang umum dari sebuah barang. Sudah jelas produk dapat disimpan, dipegang, dapat diangkut juga ya. Oke. Lalu produksi dan konsumsinya biasanya di tempat yang terpisah ya. Jadi kita beli dulu, lalu nanti lanjut nih dikonsumsinya di tempat yang lain. Oke, mutu dapat diukur dengan mudah. Jadi kalau kita mau komentar suatu barang, aduh ini laptopnya bagus nih. Oke. Dia nggak berat kalau banyak program, itu kelihatan wujud nyatanya. Atau yang bakery tadi ya, oke, yang bakery tadi juga kelihatan mutunya, bisa dirasain, aduh ini manisnya pas, mau beli lagi nih kue ini. Jadi kita tahu. Dan yang pasti, karena ini kegiatan produksi yang tujuan utamanya menghasilkan keuntungan, produk menghasilkan penerimaan. Penerimaan ini bisa berupa uang ya. Oke, balas jasanya. Sebelum kita lanjut, misulan sapa dulu, ada teman-teman dari 5E. Halo Nana, Kanaya. Oke, boleh dinyalain kameranya ya. Oke, biar kelihatan semangatnya. Kalau kameranya nggak dinyalain, misulan nggak tahu. Oke, thank you sudah bergabung. Kita lanjut materinya ya. Oke, silakan disimak. Nah, bisnis penghasil jasa. Oke, di belakangnya itu ada like attendant ya, ada pramugari. Itu mereka menghasilkan jasa kerjanya ya, sama seperti misulan ya, sebagai guru, sama seperti Kak Erin tadi sebagai announcer ya, sebagai host acara kita, itu jasanya. Kita nggak bisa lihat nih bentuk kerjanya, tapi kita bisa ngerasain, nggak bisa dipegang hasil kerjanya. Kita lihat lebih dalam lagi bagaimana pengertian dan ciri-cirinya ya. Oke. Semua teori ekonomi itu banyak ya, misulan ambil salah satu sebagai perwakilan. Jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak penjual kepada pihak lain. Jasa tidak berwujud dan tidak memberikan perpindahan kepemilikannya. Ya,
laptop tadi, oke, itu bisa dijual ke Adrian, Miss Ulan jual, nggak jadi milik Miss Ulan lagi, udah pindah jadi punyanya Adrian ya. Kita lihat ciri-cirinya jelas, produknya tidak memiliki wujud. Kita kasih contoh tadi ya, produknya kalau kita mau pakai jasa penerbangan. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain, kita bisa sampai Jakarta, bisa kita sampai luar negeri, itu menggunakan jasa penerbangan yang kita gunakan ya. Oke, Ibu. Ya. Halo, Mbak Gimana kalau Erin. kita break dulu nih Bu? Karena Boleh, anak-anak juga boleh. butuh istirahat mungkin ya. Nanti kita balik Oke. lagi di Belajar di Pro 2 pastinya habis beberapa lagu ini ya Bu ya. Oke, Mbak Erin. Oke, Sobat Kreatif, kita akan break dulu. Tapi pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, Suara Kreativitas. Karena kita akan kembali lagi pastinya. Ibu Pertiwi membanggakan belajar di Pro 2 RRI. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Miss, itu lagu apa, Nis? Garuda di dada kita yang mengujur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita udah balik lagi di Belajar di RRI pastinya. Hari ini kita belajar sama teman-teman dari Paramount School dan juga bersama Ibu Wulandari. Dan tadi kita sudah belajar tentang tematik. Dan ini masih terhubung nih. Halo, selamat pagi Ibu. Ya, halo Ibu. Halo Erin, Iya. kecil banget nih saya suaranya Erin. Oh, kecil ya Bu ya? Udah Iya. terdengar belum? Mungkin sinyalnya ya. Iya, mungkin sinyalnya ya Bu ya. Iya, Ibu kita tadi udah belajar tentang tematik juga ya Bu ya, dan tadi udah dijelasin juga sama Ibu Wulandarinya. Iya. Dan mungkin ada beberapa penjelasan lagi yang bakal dijelasin juga, dan mungkin ada kuis juga nih Bu ya, bareng sama teman-temannya juga dari Paramount School. Dan ya silakan Ibu dilanjutkan untuk pembelajarannya. Tadi Sobat Kreatif kita belajar tentang tematik untuk SD kelas 5 bersama Paramount School. Oke, Erin, thank you. Kita lanjut lagi ya. Ini jadwalnya 5A. Jadi jam 10.30 5A sudah bergabung sama kita. Hai 5A, kita lanjut ya. Ini gabung masih sama teman-teman di 5B juga. Kita akan lanjut tadi membahas sampai perusahaan bisnis jasa ya. Oke, ini sway-nya silakan disimak. Nah, jadi jasa ini sebenarnya udah kadangan tuh udah kalau ditanya contohnya tuh udah tahu, tapi terkadang masih bingung dengan perbedaannya ya. Kadang masih ada suatu perusahaan tuh yang kita bingung, ini sebenarnya jasa atau barang ya. Oke, nah jadi produknya jelas nggak berwujud, tadi kita udah bahas. Lalu poin yang kedua, produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. Kalau secara ilmu ekonomi itu kadang apa yang nggak bisa tuh kadang-kadang bisa. Jadi kalau jasa tuh misalnya nih, jasa pendidikan. Kita udah bayar sekolah di Paramount, nah itu sulit untuk dipindah tangankan ke orang lain ya. Biasanya memang nggak bisa. Atau kita beli tiket pesawat nih. Oke, ini ada yang baru bergabung. Tiket pesawat, mau liburan ya ke Jogja, tahu-tahu kita ada suatu hal, itu sulit untuk dipindah tangankan kecuali akan lebih diurus dulu nih, misalnya pakai surat kuasa ya. Jadi
yang lebih mudah dipindah tangankan itu memang jenis bisnis barang. Oke. Lalu umumnya produk tidak bisa disimpan, jelas ya, karena dia bentuknya jasa, nggak ada wujudnya. Produksi dan konsumsi terjadi secara simultan, barengan. Kalau kita beli barang, kadang kita bisa bawa pulang, kita gunainnya kapan-kapan, yang penting beli aja dulu. Kalau jasa tuh langsung ya, tadi contohnya tuh ada salon, kita mau rapiin rambut kita nih, anak-anak misulan di kelas 5 ini yang cowok nih, rata-rata lebih rapi ya, habis foto mereka ketika ke salon, itu proses produksinya terjadi bareng. Jadi yang punya perusahaan jasa mereka melakukan tindakan produksinya, kita sebagai yang dipotong rambutnya itu sudah melakukan tindakan konsumsi. Jadi barengan. Mutu sulit diukur karena kalau makanan tadi kita bisa, ini bentuknya bagus nih, rapi gitu kuenya. Yang ini masih berantakan. Kalau mutu itu sebenarnya nggak sulit, tapi yang sulit itu standarnya. Misalnya misulan sama Miss Dea tuh ke salon ya, yang kayak kalian tadi, itu misulan ngerasanya bagus nih salon itu. Miss Dea bilang enggak, karena mutunya itu tergantung individu atau konsumen yang merasakan ya. Oke, tinggi interaksi itu maksudnya kalau orang beli barang udah selesai, beli, jual, beli, pulang deh konsumennya. Tapi kalau interaksi memang tinggi interaksi, banyak. Selama potong rambut kita berinteraksi secara langsung, kita ikut jasa penerbangan tadi, ada pramugarinya, ada pelayanan yang lainnya di bandara, itu banyak interaksinya ya. Oke, terus kalau yang mobil orang tuanya butuh ke bengkel, jadi ada interaksi nih, suka nunggu lama dulu, kita biasanya juga mau mengawasi ya. Jadi interaksi sosial, komunikasi antara penjual dan pembeli itu lebih lancar. Produk disediakan, bukan dijual. Nah ini, terkadang tuh ada jenis, ada yang kelihatan loh, Miss, jasa sewa mobil. Oke. Itu jadi dia jasa tapi mobilnya kelihatan. Nah itu hanya disewakan atau tersedia tapi tidak dijual ya, tidak berpindah tangan kepemilikannya. Dan yang poin terakhir itu yang paling penting kata misulan tadi, tujuan melakukan produksi ini adalah melakukan penerimaan. Oke. Nah ini penjelasannya ya, nanti kita ke praktek latihannya. Kelas 5, mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum misulan lanjut. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tentang perbedaan bisnis atau produksi dari barang dan jasa. Oke, kalau nggak ada kita mau praktek sama-sama nih, bentar. Oke, primary five, ada yang tahu ini apa? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Krisna tahu nggak ini apa, Krisna? Tahu ya? Doraemonnya misulan ini nggak boleh lupa yang namanya Doraemon itu identik banget sama kantong ajaib ya. Punya juga nih kantongnya. Nah, kantong ajaib Doraemon tuh punya banyak banget hal-hal ajaib yang bisa dikeluarkan ya. Terus kaitannya sama pelajaran kita hari ini apa, Miss? Isinya si Doraemon ini apa? Oke. Isinya itu adalah kumpulan kartu profesi. Tuh, jadi ada profesi ya, Miss udah siapin di sini. Nanti tugasnya yang namanya misulan panggil itu ini kalau ketemu langsung kalian bisa ambil langsung nih kartunya ya, bisa maju ke depan kelas karena ini via Zoom. Misulan yang bantu ambilin ya nanti sekarang. Miss boleh ulangin lagi nggak, Miss? Saya baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Lanjut dengerin penjelasan misulan aja Radit ya. Oke, sama Radit perhatiin nih. Nanti tahu-tahu Radit nih yang dapat giliran untuk gamesnya. Jadi di sini nanti ambil satu kartu dan Miss kasih lihat profesinya. Ya, profesinya itu harus ditebak sama teman-teman yang lain.
Oke, tebak-tebakannya seperti apa nanti Miss Ulan kasih tahu. Oke. Lalu ini Doraemon Miss Ulan ini punya tas nih. Oke. Tasnya apa sih? Oh, kita ambil aja karena ini kita mau balik ya. Oke. Nah, tasnya Doraemon ini Miss Ulan punya star ya. Jadi nanti yang berhasil menebak clue profesi dari temennya itu Miss Ulan kasih 1 star. Kalau tidak ada yang nebak berarti starnya buat yang kasih pertanyaan ya. Oke, siap. Daripada bingung kita langsung aja ya. Oke. Nah, kita langsung saja. Miss Ulan mau pilih dari yang absennya paling atas nih. Oke, selalu yang gilirannya paling atas. Ya, oke, ada beberapa teacher yang join sama kita. Nah, yang paling atas itu Miss coba Adrian ya. Nah, Adrian dan teman-teman, tugasnya Adrian itu nanti kasih clue tebak-tebakan profesi apa. Jadi Miss Ulan akan chat ke Adrian, ya, itu profesinya, tugas profesinya kasih clue, ya, biar teman-temannya bisa nebak. Yang nebak jangan langsung jawab, tapi raise hand dulu nah ya. Jadi Miss Ulan tahu itu suara siapa dan jadi tahu siapa yang berhasil mendapatkan star. Oke Adrian, oke jeng jeng, Miss Ulan ambil kartunya Adrian ya. Oke, nah ini sudah ada di baliknya ini profesi. Adrian akan kasih clue buat teman-teman yang lain tebak. Adrian, Miss Ulan chat Adrian ya. Oke, itu kalau beda-beda kalimat dikit nggak apa-apa Adrian ya. Temennya tebak. Adrian sudah baca DM-nya Miss Ulan? Oke. Boleh nanti siapa aja yang gabung, ini ada Guru Reno, ada Miss Dea, ada Serdidi, ada Miss Sugi, boleh, tapi Miss Ulan utamakan siswa dulu ya. Tapi kalau siswa yang nggak ada angkat tangan, baru deh gilirannya buat dapat star. Adrian udah dapet clue-nya, clue kalimat pertama Adrian, apa? Biar temennya tebak profesi yang Miss chat tadi apa? Penjualan. Penjualan. Clue Adrian agak umum ya penjualan. Siapa yang mau tebak nih penjualan clue pertamanya? Distributor. Pedagang. Kata Yoyo. Kurang tepat, Radit. Oke. Clue pertama Adrian sudah kasih penjualan. Adrian boleh deh kasih clue yang kedua selain penjualan apalagi ya Adrian? Hewan. Hewan. Ada penjualan, ada hewan. Siapa yang bisa tebak profesinya? Rafli. Oke, halo. Miss dahulukan yang raise hand ya. Ada Rafli sama Ria, tapi Rafli tadi duluan. Rafli silakan jawab, Rafli. Peternak. Peternak atau pemilik peternakan. Benar nggak ya? Kita lihat di sini. Ini fotonya. Oke, benar ya jawaban Rafli ya. Congratulations. Oke, nah ini jadi sudah ada yang dapat 1 star. Star ini miliknya Rafli ya. Oke, Rafli, karena Rafli berhasil menjawab, sekarang gilirannya Rafli ya yang kasih clue. Ini dia, jeng-jeng, kartu apakah yang Rafli dapatkan? Oke, ini dia di baliknya ada profesi. Miss Ulan chat ke Rafli, buat Rafli kasih clue-nya biar teman-teman bisa tebak ya. Oke, Rafli, profesinya adalah. Oke, udah Rafli. Clue yang pertama apa Rafli? Biar teman-temannya tebak. Makanan. Oke, clue yang pertama makanan. Udah ada yang berani nebak dengan clue pertama? Silakan makanan. Makanan. Penjual makanan kata Steven belum tepat. Oke, Rafli boleh deh. Clue yang kedua apa Rafli?
Masak. Tadi makanan, clue yang kedua apa Rafli? Biar temennya bisa nebak. Masak. Yang pertama clue-nya makanan, yang kedua masak. Rio terlebih dahulu. Oke, bukan, Raisen, Miss. silakan Rio. Rio dulu. Jangan jawab kalau nggak Miss suruh Chef. ya. Rio, your son. What your answer, Rio? Oke. Oke. Hello. Oke, benar nggak Rafli? Ini dia. Oke, ada chef ya. Oke, bukan chef Zuna tapi. Sisi benar jawabnya. Oke, congratulations. Iya, Aska, kalau Aska mau jawab nanti raise hand-nya ya. Nanti Miss Ulan pilih yang paling dulu. Rio. Miss tadi dia join Zoom-nya Miss Hulan tapi ada di grup tuh minta joinnya RRI jadi Iya, langsung ini join. kita lagi sama RRI Dayu. Iya, Dayu lagi ada di Bali ya. Mungkin belum nyimak. Iya, Dayu sekarang kita live streaming sama RRI Pro 2. Ini star punya Rio karena Rio berhasil menjawab. Rio yang sekarang kesempatan kasih clue buat teman-temannya ya. Apakah yang Rio dapatkan? Oke, Rio. Miss Chat ke Rio silakan kasih clue ya. Oke. Oke. Rio ini lagi kurang sehat ya, tapi semangat ikut. Semoga segera fit Rio. Rio, silahkan clue yang pertama Rio. Halo Rio. Malah kayak Rio. Rio udah baca DM Miss Ulan? Silakan kasih teman-temannya clue yang pertama biar teman-temannya bisa nebak. Apa Rio? Halo Rio. Do I say the thing that you write or what? No, you make a clue that your friend can. I don't know how to. Oh no, you must. I don't know how to. Easy, it's easy. I don't Okay. know. Please come on. Kalau enggak nanti bintangnya buat yang kasih clue nih. Do I pick someone? Oke, Rio bisa silakan. You must and you can. Go Rio. Apa clue yang pertama Rio? Maybe this. I'll send you first, just in case. You can describe about the profession that I have sent Maybe that. to you. Oke, the first clue. Silakan Rio, clue pertama apa buat teman-temannya tebak. Is that correct? Oh my goodness, I hate this. Oke, Rio bingung mau kasih clue. Berarti tadi sebelum Rio kalau bingung Rio tunjuk temennya deh. Siapa yang mau buat Rio mau tunjuk buat kasih clue? Oh goodness. Oh goodness. Boleh dari 5A juga. Oh, ini campur sama 5B ya? Iya. Iya, Rio. Kalau Rio nggak bisa pilih, ada Radit yang angkat tangan. Radit mau coba kasih clue ke teman-temannya ya. Oke, Radit. Iya, Radit chat ke Radit. Oke. Chat ke Radit tentang satu profesi. Radit kasih clue biar teman-temannya bisa nebak yang jawabannya Miss Ulan chat Radit ya. Oke, Radit nih. Oke. Done. It's okay, Rio. Oke, clue pertamanya dia ada di sekolah. Oke, clue yang pertama yang ada di sekolah. Guru. Nana dulu. Dayu kalau mau jawab jangan langsung jawab, right hand first ya. Nana silakan Nana. Guru. Yes, that's right ya. Ini ada Sir, nggak tahu Sir siapa nih. Betul jawabannya Nana ya. Oke, congratulations. Nana get 1 star. Sekarang giliran Nana nih. Oke. Giliran Nana ini kesempatan terakhir karena kita mau ke pintu di balik Doraemon ini ada pintu lagi ya. Oke, Nana, jeng. Oke, di balik ini ada profesi. Miss Ulan chat ke Nana buat Nana kasih clue ke teman-temannya.
Silakan Nana, yang pertama. Raise hand first ya, jangan langsung jawab. Apa Nah? Membantu orang-orang yang sakit. Membantu orang-orang yang sakit. Wah. Wah. Yoyo, apa ya jawabannya yo? Dokter. Dokter, benar nggak ya dokter? Oke. Jeng, betul. Oke, nah sekarang tadi Yoyo, congratulations Yoyo juga one star. Oke, jadi udah ada 4 yang dapat star. Nah kita mau balik nih, si Doraemon ini selain punya kantong, juga punya pintu ya. Kita balik pintunya Doraemon. Nah, pintunya ini kita buka dulu. Miss, you made this on your own? What? You made that on your own? That's I make this cute. with Mr. Yona. Ya, you know Mr. Yona? Oke, di balik pintunya nih ada apa sih? I Ada don't know. baca nggak tulisannya apa? Baca nggak tulisan yang atas apa? Menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Barang dan menghasilkan jasa ya. Nah, kita kan tadi udah punya 4 kartu yang berhasil ditebak sama temennya. Tadi gilirannya Yoyo yang terakhir ya. Yoyo, Miss tanya nih. Tadi yang pertama punyanya Adrian itu adalah pemilik peternakan ayam Yoyo. Menurut Yoyo, ini dia menghasilkan barang atau menghasilkan jasa ya Yo? Barang. Yoyo nggak nyalain kamera, Miss Sula nggak bisa lihat muka Yoyo yang ganteng. Oke, jadi ini menghasilkan barang ya. Iya, karena udah kelihatan ada hasil peternakannya. Kita taruh di sini ya. Menghasilkan barang. Oke, lalu yang keduanya tadi punya Rafli tadi ya, yang chef. Oke, Dayu deh. Dayu chef ini dia berarti yang menghasilkan barang apa jasa Dayu? Menghasilkan jasa. Oke, betul Soalnya sekali. dapat Menghasilkan money. jasa. Oke, tapi kan Dayu dia ada makanannya Dayu. Kenapa dia menghasilkan jasa Dayu? Chef kan dia ada makanannya. Kenapa Dayu bilang? Kan dia cook makanan, bukan berarti dia eat the makanan. Iya, profesinya itu keahliannya makanan itu, bukan makanannya terus dia jual, tapi lebih ke keahliannya. Oke, very good Dayu. Nah, profesi yang ketiga punyanya Rio. Itu guru, tadi ada angkat tangan Zuhro nih. Halo Zuhro, mana Zuhro tadi? Zuhro, kalau guru Zuhro, teacher, kayak Miss Wulan ini, dia itu profesi pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa ya Zuhro ya? Jasa, Miss. Jasa, betul sekali ya. Oke, jasa lagi deh jadi di bawah ini. Oke, yang terakhir dokter. Tadi punyanya Nana ya, dokter. Miss Wulan mau minta tolong Yongli deh. Yongli, dokter itu profesinya menghasilkan barang apa jasa ya Yongli ya? Jasa? Iya, betul ya, menghasilkan jasa. Betul. Oke. Nah, jadi kebetulan tadi yang diacak ya, diambil di kantong Doraemon itu kita dapat hari ini menghasilkan barangnya cuma 1 ya, tentang pemilik peternakan. Terus jasa tadi kita dapat 3 nih, ada chef, teacher, sama dokter. Oke, iya, Mbak Erin gimana? Oke, seru banget nih Bu dari tadi. Sebenarnya Erin juga ikut nebak gitu ya. Kira-kira apa nih profesinya ya. Sampai ikut nebak loh, dan ada anak-anaknya juga, teman-teman kita dari Paramount School benar-benar aktif banget pagi hari ini, kelihatan banget ya. Smart-smart banget teman-temannya. And thank you banget Bu udah mau belajar di Pro 2 ya, karena tadi semoga ilmu yang kita bagiin juga bermanfaat untuk semuanya yang
lagi dengerin juga, terus yang lagi nonton di YouTube RRI Palembang juga ya. And sahabat kreatif, sekarang saatnya Erin sama Ibu Wulandari sama teman-teman dari Paramount School harus pamit undur diri nih, karena udah 1 jam ya Bu ya kita nemenin teman-teman semua, sahabat kreatif di rumah pastinya. Tapi jangan kemana-mana karena besok bakal ada lagi program belajar di RRI pastinya dengan tema yang berbeda sahabat kreatif. Dan akhir kata Erin dengan Ibu Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome Erin. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you 5A 5B Paramount School. Bye. Bye. Bye Miss. Bye bye. 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 Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yeay, Tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak,